Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Kita bersyukur kita boleh ada hari ini di penghujung tahun ini. Semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Haleluya. Pagi hari ini mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau tinggikan Dia. Kita mau agungkan nama-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau datang membawa setiap syukur kami, penyembahan kami. Sebab Engkau baik, dahsyat.
bersyukur untuk hadirat-Mu, untuk Roh-Mu yang ada di dalam kami, menguatkan kami Tuhan, sehingga kami ada sampai hari ini semua karena Engkau Tuhan. Kami sadar Tuhan hanya hadirat-Mu, hadirat-Mu yang mampu membuat kami tetap aman, tetap kuat. Haleluya. Oh, Jesus. Segarkan jiwa. Penuh
Tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita untuk kita dapat melangkah bersama dengan Tuhan, seturut dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah setiap kami, melawat setiap kami, Tuhan, menuntun kami. Terima kasih Tuhan. Hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Katakan, Tuhan mau dekat dengan umatnya. Amin. Yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku. Katakan hadiratmu. Hadiratmu penuhi setiap kami. Dan ku tersungkur menyambamu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Nyanyikan dari kerinduan hatimu. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat
Sembah Dia, tinggikan namanya. Naikkan ucapan syukurmu, penyembahanmu bagi Dia. Haleluya. Biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap hati kami, Tuhan. Engkau Allah yang kudus, kudus-kuduslah nama-Mu Tuhan. Haleluya, Ini kami datang sebagai milik Tuhan, bukan sebagai kami pemilik Tuhan. Kami datang dengan tahu diri di hadapan-Mu. Berbicaralah sekali lagi dan tuntun kami sampai pada tujuan-Mu. Karena bukan tentang kami lagi. Hidup ini adalah tentang Tuhan saja. Dan hadirat-Mu bukan tentang segala sensasi yang kami alami, tetapi tentang kebenaran Tuhan yang kami ikuti. Dan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Karenanya ketika kami masuk, tenggelamkan diri kami ke dalam kebenaran, mengikutinya, ketaatan dalam kesetiaan, maka Tuhan akan bawa kami sampai pada apa yang Dia sediakan bagi setiap kami yang percaya.
Di dalam nama Yesus kami tahu tingkap sorga terbuka, keterhubungan ini terjadi, firman diberitakan, kesembuhan terjadi, pemulihan berlangsung, jawaban doa dibukakan, pengertian demi pengertian kami terima, dan mata roh kami dibukakan untuk melihat jelas jalan-jalan Tuhan di hadapan kami. Yang sepakat, percaya, mari bersama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, Shalom. Istilah ini pasti bukan hal yang baru buat setiap kita, yaitu istilah berhala dan istilah kekristenan itu sendiri. Di mana bicara soal berhala, ada beberapa aspek di dalamnya secara bentuk fisik dan fungsi. Di mana bisa berupa patung, gambar, benda lainnya, material batu, kayu, tanah liat yang fungsinya adalah sebagai sarana pemujaan atau lambang bagi suatu dewa, roh atau makhluk gaib. Jadi memang bicara soal berhala biasanya framing kita ya cuman ada pada ya barang-barang tersebut. Ya, boleh di next deh bahannya. Nah, bicara soal berhala yang secara umum kata ini punya konotasinya negatif. Ya. Negatif dalam konteks keagamaan, di mana berhala ini disembah secara keliru. Ya. Nah, dalam arti konotatif juga, di mana penggunaan lain untuk istilah berhala kadang juga digunakan merujuk pada idola yang dipuja secara berlebihan, ya, meskipun tidak memiliki makna religius di dalamnya. Ya, berhala. Antara berhala dan penyembahan kepada Allah ada pondasi yang sangat signifikan pada penyembahan itu sendiri. Sesungguhnya sekeliling kita hidup di dunia ini bersinggungan dengan berhala. Namun jangan terlalu terburu-buru akan hal tersebut. Ya, kita ini kan berprogres di dalam pengetahuan kita. Ya, kalau di tahun 80-an itu, tahun 80-70 ada yang berpendapat dari aliran Pantekosta bahwa Yesus Kristus datang kedua kali nanti gede banget wujudnya di awan-awan. Dia akan besar sekali ada di awan-awan. Ya kalau sekarang pemahaman itu nggak ada dukungannya, tetapi memang semua akan menyaksikan Yesus di awan-awan. Berarti nggak usah dibelokin kalau Yesus itu nanti gede banget di awan-awan, tetapi Yesus besarnya sama seperti Anda dan saya pada umumnya. Kalau sampai kedatangan yang kedua kali diketahui oleh seluruh bangsa, sekarang sudah ada live streaming. Ya, jadi dari live streaming semuanya bisa lihat. Cuman kan dulu agak terburu-buru kan, berpendapat menafsirkan bahwa nanti Yesus berarti gede banget di langit. Nah, ternyata nggak begitu. Apalagi Anda yang panik ketika memasuki peralihan tahun 99 ke tahun 2000, Y2K, ya, dengan barcode, apalagi hati-hati, microchip dan lain sebagainya. Dan hari ini Anda senang sekali pakai QRIS, ya. Ternyata nggak segitu juga ya antikris. Ya, terlalu receh rupanya ditafsirkan di awal tahun 2000 bahwa kinerjanya begitu. Kita memang Pantekosta karismatik ini kadang apa-apa setan, dikit-dikit setan, itu setan. Lampu merah koslet juga di jalan kita bisa bilang kuasa kegelapan. Ya, mau yang mana lagi? Ya, merah, kuning, hijau nyala bareng, jangan-jangan ini adalah spirit of Bob Marley di lampu merah. Ya whatever gitu. Tapi bicara soal hal ini ada yang lebih bahaya. Nanti saya bahas di tengah. Kalau bicara berhala-berhala modern, di antaranya ada data yang saya sampaikan ini. Ini sepertinya dari masa ke masa ini berprogres dan ini ada di top rating yang ada.
Bicara harta, uang, hawa nafsu, penerimaan, cinta diri sendiri, keluarga dan pekerjaan, penyembahan berhala Kristen. Nanti kita lihat yang bagian terakhir ini. Ya, karena yang ini sebetulnya yang paling bahaya yang bagian terakhir. Yang pertama saya mau sampaikan bahwa mentuhankan berhala versus memberhalakan Tuhan itu punya masalah yang sama. Pelan-pelan ya. Mungkin di antara Anda sudah ada yang sarapan pagi ini udah mulai kenyang tapi terganggu dengan statement ini. Tapi paling tidak kalau udah masuk nutrisi Anda masih bisa mikir lah. Ya. Berhala-berhala modern yang akhirnya mentuhankan berhala versus memberhalakan Tuhan itu punya masalah yang sama. Tadi saya buat datanya, ada harta dan uang. Bicara harta dan uang, dia bukan segalanya, tapi segalanya menjadi lebih mudah ketika barang itu ada. Betul? Bahkan Anda laki-laki menjadi tua tanpa uang, biasanya Anda akan kurang dihormati. Barang itu bukan segalanya, tetapi dia adalah peralatan yang cukup penting di dalam hidup ini. Harta, uang. Mau itu terjadi inflasi atau tidak, tapi barang yang disebut harta dan uang itu perlu. Masalahnya adalah dia menjadi berhala ketika barang itu tidak ada, maka Anda menyangka dirimu akan mati binasa tanpa barang itu. Di sana sudah masuk kepada berhala. Hawa nafsu, Anda butuh karena tanpa hawa nafsu Anda tidak bisa makan. Masalahnya adalah ketika Anda harus digerakkan oleh hawa nafsu, maka itu masalah. Karena hawa nafsu perlu ada pada manusia. Lalu kemudian ada penerimaan dan prestasi. Pria di usia 50 tahun biasanya punya masalah komparasi dalam hidupnya. Kalau dia belum berdamai dengan dirinya sesuai dengan lagu yang mengantar kita pada pujian penyembahan masuk firman Tuhan tadi. Bahwa semuanya adalah milik Tuhan, bahkan diri kita milik Tuhan. Kalau kau belum sampai di sana, maka kau akan selalu berkompetisi dengan yang lain. Dan ini masalah validasi. Tentang penerimaan dan prestasi. Kau berpikir kalau belum berprestasi, belum diterima. Kalau Anda ada di area yang itu, berarti kau sedang menyembah masalah berhala yang satu ini. Ada lagi cinta diri sendiri. Kalau zaman sekarang kegilaan ini disebut narcissistic personality disorder. Orang yang suka memperalat orang lain dengan keberadaan dirinya, yang menyelamatkan dirinya lebih dari apapun, pokoknya semuanya tentang dirinya. Karena memang akar masalah dalam hidup ini adalah aku. Kalau Anda sudah berkeluarga, punya anak, lalu kemudian anakmu berkeluarga, dalam lingkaran yang mulai membesar itu, masalah yang biasanya terjadi menjadi masalah adalah urusannya aku. Betul apa betul? Aku mau diperlakukan lebih baik, aku pantas untuk menerima yang lebih baik, aku harusnya dilayani, semuanya tentang cinta diri sendiri. Ada lagi urusannya keluarga dan pekerjaan. Kadang dia pikir dia lakukan untuk keluarga, maka itu adalah ibadah. Kalau dia pikir bahwa pekerjaan itu adalah sesuatu yang bukan ibadah kepada Tuhan, itu pun menjadi berhala. Mereka yang gak punya kerja, yang tadinya hubungan dengan Tuhan baik, justru karena pekerjaan, sulit sekali menjadi terhubung dengan Tuhan,
itu berhala. Ya. Keluarga, saya dulu menjaga keluarga itu saya menjaganya seperti lone wolf. Ya. Anda tahu istilah lone wolf? Serigala yang suka sendirian. Serigala yang berbahaya bukan serigala yang berjalan di depan kelompoknya. Bukan yang berjalan di tengah kelompoknya, bukan yang berjalan di belakang kelompoknya. Serigala yang paling berbahaya adalah serigala yang berjalan sendirian. Karena dia udah gak punya yang namanya urat takut lagi dalam hidupnya. Saya menjaga keluarga seperti itu. Tapi setelah saya mengerti kebenaran dan saya tunduk pada kebenaran itu, saya paham. Keluarga bukan milik saya tetapi milik Tuhan. Bukan harusnya saya yang menjaganya. Saya hanya seharusnya sebagai kepala rumah tangga menjadi teladan saja buat semuanya. Masalah jaga, urusan malaikat dan kedaulatan Tuhan. Kalau kamu masih mau jadi penjaga di dalam keluargamu, makanya kamu sedang menyembah berhala sesungguhnya. Karena kau pikir itu milikmu. Yang paling parah adalah tentang penyembahan berhala Kristen. Ini yang tadi ditampilkan yang tadi. Bahwa mentuhankan berhala dan memberhalakan Tuhan punya masalah yang sama. Loh kok bisa Tuhan itu diberhalakan? Bisa. Ya, bisa. Siapa bilang enggak bisa? Anda pernah dengar orang-orang yang tidak lagi datang ke dalam sebuah komunitas gereja karena dia kecewa pada Tuhan? Pernah dengar orang kecewa pada Tuhan? Mereka yang kecewa pada Tuhan adalah orang-orang yang sedang memberhalakan Tuhan. Perhatikan, ada perbedaan signifikan antara penyembahan dengan berhala. Penyembahan seharusnya sebuah tindakan yang dilakukan, yang dipersembahkan kepada pribadi yang disembah. Berhala, di dalamnya ada penyembahan. Tapi tindakan berhala dilakukan oleh si penyembah untuk kepentingan si penyembah. Bukan kemuliaan yang disembah. Pelan-pelan memaknainya. Tapi ini terjadi di tengah tubuh Kristus di akhir zaman ini. Sehingga mereka yang seperti ini rentan untuk kecewa kepada Tuhan. Rentan untuk absen lagi dan lagi. Karena menganggap Tuhan tidak becus di sekitar hidupnya. Tadi dari jedah ibadah 1, ibadah 2, saya dengan Pak Gembala di ruangan kita ngobrol sedikit tentang anak kami yang bontot bulan November kemarin menjadi korban laka lantas dan di atas ekel kaki kanannya patah. Ya, jadi harus pasang pen 2. Dan terlalu banyak potensi untuk saya ngamuk, marah. Ya, kalau ini terjadi 35 tahun yang lalu, saya jamin yang nabrak satu keluarga pasti saya patahin kakinya. Ya. Saya ingat ketika malam untuk besok paginya dia harus operasi, saya bilang lepaskan pengampunannya. Dia diem aja, saya tahu dia sebel ini. Ya. Karena orang lagi tenang-tenang ditabrak itu kan nyebelin ya. Ya. Nah, besoknya setelah operasi udah selesai observasi hampir 7 jam. Saya tiap malam tidur bersama dengan saya di rumah sakit. Saya tiap malam tunggu dia. Saya bilang lepasin saja pengampunannya karena jangan sampai pemilik kakimu yang marah. Karena kakimu bukan milikmu, itu milik Tuhan. Jadi kalau ada yang harusnya marah, itu pemiliknya, bukan kau. Ya. Kalau Anda belum sampai di sana, pantesan sering marah. Karena kau pikir kau yang atur ini. Ada 2 esensi hidup orang percaya. Yang pertama adalah tentang keselamatan.
bukan kemakmuran. Kalau Anda berpikir esensi hidup kekristenan adalah kemakmuran, pantaslah kau sedang memberhalakan Tuhan. Esensi hidup orang percaya adalah menjadi milik Tuhan, bukan tentang memiliki Tuhan. Makanya kita ini diajar oleh Alkitab untuk berpikir benar, bukan berpikir positif. Berpikir benar, bahwa penderitaan itu sungguh ada, kesusahan itu sungguh ada, hal-hal yang unpredictable itu sungguh terjadi. Makanya Allah berjanji menyertai Anda sampai kesudahan zaman. Kau tahu kenapa Dia mau menyertaimu sampai kesudahan zaman? Karena Tuhan tahu dunia ini tidak baik-baik saja. Dan kamu butuh disertai. Cuman kita pikir disertai itu harusnya jadi hebat. Disertai itu harusnya jadi antidepresan. Yang namanya disertai itu harusnya berhasil terus. Berhasil kita pikir adalah tentang segala sesuatu yang kita inginkan tercapai dalam hidup kita. Saya mau bilang sesungguhnya sampai di usia hari ini dari rambut ada sampai seizin Tuhan rambut tidak ada lagi. Terlalu banyak yang saya inginkan tidak sampai dalam hidup saya. Tapi hari ini makin saya paham dan saya bisa bersuka cita karena yang penting maunya Tuhan jadi dalam hidup saya. Karena yang disebut berhasil itu bukan tentang kau sampai pada apa yang kau inginkan. Berhasil adalah tentang Tuhan sampai pada apa yang Dia kehendaki lewat hidupmu. Jadi jangan sekali-kali lagi bercermin dan berkata-kata pada dirimu sendiri. Sampai setua ini nggak nyampe di sini. Sementara yang lain punya ini, yang lain sudah miliki itu. Saya pribadi nggak punya ini, nggak punya itu, nggak nyampe di sana, nggak nyampe di situ. Bodoh amat. Jalankan saja hidupmu sesuai dengan caranya Tuhan. Karena memang ini dua esensi kehidupan kekristenan. Keselamatan dan menjadi milik Tuhan. Makanya Dia taruh rohnya di dalam diri Anda dan saya. Bukan supaya kau jadi kaya raya. Dia taruh rohnya di dalam dirimu. Supaya kau dimeteraikan untuk menjadi tetap miliknya sampai kesudahannya. Untuk itu Dia taruh rohnya di dalam Anda dan saya. Cuman yang kerennya, Kristen-Kristen yang goblok membelokkan ini semua. Saya anak raja, saya pasti diberkati. Tingkap sorga terbuka buat saya tidak akan kekurangan. Hei, dengar baik ini. Para rasul tidak ada yang kaya raya. Saya tidak bilang kalau kau kaya raya, kau berdosa. Bukan itu pesannya. Buat kamu yang rajin menjadi kaya, itu upahmu. Buat kamu yang tidak terlalu rajin, tapi anak orang kaya, itu privilege-mu dalam kemurahan Tuhan. Tapi itu tidak akan berlangsung lama kalau kau juga tidak bekerja keras untuk menjaganya. Terlalu banyak saya di masa kecil punya teman anak orang kaya yang katanya kekayaannya tidak akan habis dimakan 7 turunan. Hari ini mereka miskin, mungkin mereka keturunan ke-8. Ya. Privilege itu gak selamanya. Kalau kau tidak rajin, selesai sudah. Kalau kau tidak cerdas, pasti dibelokkan. Sekarang ada banyak cara untuk bagaimana kita mengembangkan apa yang ada. Makanya buat kita yang senior-senior jangan berhenti belajar pada mereka yang muda. Anak muda sekarang, mereka nggak perlu kerja keras, tapi mereka kerjanya cerdas. Bangun IPO apa segala macam, goreng sahamnya, baru kemudian saham jual tarik ini. Yang penting kalau mereka jadi insider, mereka bisa main di dalam. Itu nggak dimengerti orang-orang di umuran saya 50 ke atas. Nggak ngerti. Makanya nongkrong sedikit-sedikit sama milenial. Saya pas dengar, oh begini dia punya main. Ya, kalau enggak kan Anda heran ya. Ngelihat DJ The Kill di TikTok bisa lebih kaya dari kau yang rajin ibadah. Kan aneh itu. Ya. Aneh. Dia kerjanya cuma dugem tapi tajir banget. Cuman nyatu-nyatuin lagu,
bikin suara, ya. Begitu-begitu aja, tren sebentar, tapi kaya cepet. Ya semoga dia pinter untuk tabungin dan investasi, nanti lanjut lagi. Ya itu sekarang yang terjadi. Ya, cuman yang saya mau bilang, lagi-lagi Tuhan gak tuntut Anda untuk punya semuanya, tapi pastikan Anda jadi milik Tuhan sampai selamanya. Ya. Filipi 1 ayat 21 sampai 22 kita baca bersama. Karena tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Salah satu politikus yang kemarin dibuat bermasalah di era-era waktu lalu sempat mengutip ini. Bagiku mati adalah keuntungan. Tapi jangan potong ayat ini. Keuntungan kematian hanya bagi mereka yang hidupnya bagi Kristus. Kalau hidupmu bagi dirimu sendiri, jangan kau harap matimu untung. Karena yang matinya untung hanya mereka yang hidupnya bagi Kristus. Kalau kau belum mati hari ini, masih hidup, berarti kau harus berbuah. Karena siapa yang tidak berbuah, musimnya akan berganti dan kamu akan dipotong. Oleh karena itu, bicara soal kekristenan dan berhala, semua ini tentang siapa? Kembali ke sana. Kalau semuanya tentang kamu, berarti kau sebut nama Tuhan itu, jangan-jangan bukan Tuhan yang ciptakan kau, tapi Tuhan yang kau ciptakan. Ya. Tuhan yang mana itu? Ya. Saya ingat betul ketika berselang 30 menit dari kejadian kecelakaan anak saya dan saya dapat foto kaki patahnya. Itu dalam hati itu, saya nggak mau terlambat untuk menaikkan pujian bagi Tuhan. Kita kalau di sini kan semuanya jagoan semua nyanyi ya. Lagi nggak ada apa-apanya. Coba pas lu lihat kaki anak lu patah, lu masih bisa nggak ngomong dalam hati, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari kau selalu sertaku. Karena hari kejadian itu, saya harus khotbah 3 kali hari itu. Dan 30 menit sebelum masuk ruang ibadah, fotonya datang. Ya. Di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10 kita baca bersama. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, bukan di dalam Kristus. Konteks ini bicara di dalam pekerjaan baik. Terjemahan pekerjaan baik di dalam ayat ini adalah kata avoda yang diambil dari bahasa translate Septuaginta, proses dari Ibrani ke Yunani yang dibaca dengan spell aboda, yang 600 tahun kemudian Arab menyerapnya dari bahasa Aram menjadi ibadah, itu yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Sebuah perbuatan yang menyatakan bakti kepada Allah dengan melakukan 2 hal. 1, apa yang diperintah. 2, menjauhi apa yang dilarang. Itu terjemahan daripada avoda. Karena itu yang pertama, manusia itu diciptakan untuk avoda kepada Allah. Good work. Allah mempersiapkan pekerjaan baik sebelumnya. Itu kan tadi ayatnya bilang begitu kan. Apa sih yang disebut pekerjaan baik sebelumnya? Allah mempersiapkan sebelumnya. Kalau bukan karena karya Kristus di atas kayu salib, tirai bait suci tidak akan terbelah. Terbelahnya tirai bait suci sedang memberitahukan kepada kita bahwa tidak ada lagi penghalang antara hubungan orang percaya kepada Allah yang dia sembah. 1. 2. Kita tidak lagi melakukan sesuatu supaya Allah menerima kita. Tetapi karena Allah sudah menerima kita apa adanya, maka kita melakukan segala sesuatu bagi Dia. Itu konsepnya. Jadi hari ini kalau kau mengaku percaya, yang mana percayamu? Karena di akhir zaman semua orang mengaku percaya kepada Tuhan. Tapi ada 2 jalannya. 1,
dia mengikuti jalan Tuhan, atau yang kedua, dia suruh Tuhan ngikuti jalannya dia. Kau yang mana? Lalu kemudian dari 1 Timotius 6 ayat 6 kita baca, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Betul. Karena ibadah itu melakukan sesuatu yang katanya untuk Tuhan. Saya masih ingat 15-20 tahun yang lalu paling happening topik di gereja-gereja adalah tentang God favor. Perkenanan Tuhan. Tapi konsep teologisnya mengerikan. Lakukan segala sesuatu yang membuat Tuhan senang. Yang akhirnya dari apa yang Tuhan senangi, maka engkau terhitung menjadi berkenan. Dan kalau Tuhan memperkenan kepadamu, maka dia akan berikan apa yang kau inginkan. Ini lagi-lagi konsep berhala. Lakuin segala sesuatu, bikin Tuhan senang. Kalau Tuhan senang, dia kasih yang kau mau. Itu bukan Allah yang Anda dan saya sembah. Itu Yesus palsu itu. Karena Allah yang Anda dan sembah, enggak gitu modelnya. Tapi ini dia konsepnya. Ibadah itu, kalau ngerasa dia diterima oleh Allah apa adanya, itu cukup. Tapi kalau cari untung dari apa yang kau lakukan atas nama Tuhan, pantasan nggak pernah cukup. Yang kedua, manusia itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Avoda juga punya pengertian serve, pengabdian. Kalau bukan karena pengabdian, Anda nggak akan pernah bertahan. Bekerja, melayani, pernikahan, serve. Kalau bukan karena itu, Anda nggak akan bertahan. Di Ibrani 12 ayat 28. Jadi kita baca bersama, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Manusia itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah, di mana semua tindakannya harusnya sebagai expression of gratitude to God. Coba bagian terakhir dibuka. Harusnya begini. Ya, Anda ada dalam komunitas gereja, mau jadi berkat buat sesama karena expression of gratitude to God. Anda mau terlibat dalam pelayanan gereja karena expression of gratitude to God. Anda mau jadi orang yang paling repot di acara Natal gereja, bukan karena mau tampil, tapi karena expression of gratitude to God. Saya mau jadi orang yang tahu diri di hadapan Tuhan. Karena nggak ada yang ada pada saya yang bukan milik Tuhan. Nggak ada semua yang baik dalam hidupmu yang bukan, kalau bukan karena Tuhan yang kirim itu dalam hidupmu, kamu nggak akan terima itu. Expression of gratitude to God. Kalau hari ini saya melihat cucu sehat, anak-anak hidup rukun, saya makin tahu diri di hadapan Tuhan. Karena secara kekuatan saya nggak mampu membuat semuanya jadi baik. Siapalah saya ini? Tapi kalau lihat mereka kumpul, saya kemarin anak-anak semua kumpul, saya lebih banyak diam karena menikmati kasih setianya. Lihat ini lari ke sana, ini lari ke sini, lihat lari ke sana, lari ke sini. Karena kalau main ke rumah grandpa kan without rule, toh. Tidak ada hukum di sana. Mereka bisa lari sana, lari sini. Kalau mau masuk ke dalam akuarium pun silahkan, ya kan. Pokoknya semua mereka bisa buat di sana. Ya. Sampai saya punya anjing Labrador aja stres sama cucu-cucu saya karena lebih ganas cucu saya daripada Labrador. Ya. Itu anjing Labrador langsung jadi bego dimain sama dia. Ya. Dicekek ke sana, palanya ditempelengin, ya sudah. Ya. Dan lihat itu semuanya, saya makin tahu diri di hadapan Tuhan. Kalau lihat sepanjang tahun ini apa yang terjadi atas hidupmu, harusnya kamu makin tahu diri di hadapan Tuhan. Banyak di antara kita nggak yakin bisa lewati tahun ini. Tapi akhirnya berapa hari tahun ini juga habis kan. Tuhan pelihara isi rumahmu. Tuhan jagai perjalanan kita. Karena emang kasih setia Tuhan. Udahlah, nggak usah atur-atur dia lagi. Mari jadi orang yang tahu diri yang bisa diatur Tuhan. Karena siapa yang bisa diatur Tuhan, jalannya lebih mudah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berhenti hamba-Mu berbicara. Dan Roh Kudus melanjutkan pemahaman pengertian ini. Buat setiap kami bisa melihat lebih jelas jalan-jalan-Mu. Kami tahu
hari demi hari. Tuhan gak pernah berhenti mengasihi setiap kami. Bahkan kalau ada hal yang Tuhan tidak mau berhenti lakukan adalah Dia tidak pernah mau berhenti mengasihimu. Karena itu beberapa hari ke depan kalau makin gak jelas kita bisa lihat segala sesuatu dalam pekerjaan, usaha, bisnis, dagang kita. Mungkin yang paling sederhana kau bisa katakan pada dirimu adalah Tuhan masih sayang saya. Tuhan masih mengasihi saya. Masih ada Tuhan yang mengasihi seisi rumahku. Kita bisa lewati di semuanya. Stop atur-atur Tuhan. Stop merekayasa semuanya. Karena Dia Allah yang berdaulat atas hidupmu. Dia tahu bagaimana atur semuanya dengan sempurna. Jangan atur Dia lagi. Dan jangan lakukan apapun atas namanya untuk kau berharap Dia melakukan untukmu. Karena sebelum engkau berpikir, Dia sudah memberkati engkau. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang sepakat percaya mari bersama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jutaan jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, sebentar kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Pergilah, pulanglah dan jadilah saksi-saksi Kristus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang dada manis menyertai setiap kita semua mulai daripada siang hari yang indah ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan amin.